Jadi sebenarnya ini jangan salah kaprah ya. Kadang-kadang kan media mengatakan 19% itu kita yang dibebankan. Tapi justru malah 19% ini adalah barangnya serta nanti dikonsumsi oleh orang-orang Amerika Serikat. Jadi sebenarnya konsumen di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kita tidak terkena 19%. Berarti yang rugi adalah justru masyarakat Amerika itu sendiri. Nah, tapi kenapa pemerintah Amerika, terutama Trump, akhirnya justru membuat kebijakan seperti ini gitu? Kesepakatan 19% ini, ya sebenarnya kita tetap dirugikan pada akhirnya. Karena kan ujung-ujungnya sebelumnya kita mungkin nggak dikenakan tarif, artinya kan ini sebenarnya jadi beban. Amerika kan bukan pasar nomor satu produk-produk Indonesia kan, Mas? Ya. Nah, kenapa pemerintah harus rela nego gitu? Apalagi dalam kesepakatan kemarin misalkan disebutkan ternyata 19% itu justru merugikan buat konsumen Amerika. Kenapa kita harus nego kuat banget? Halo, selamat datang di Philonomics Podcast. Ini adalah spin-off dari Philonomics di Kompas.com. Dan narasumber kali ini, kalau bukan yang top itu bukan Philonomics biasanya. Jadi hari ini kita akan menghadirkan ekonom muda Indonesia, Mas Joshua Pardede. Mas, selamat siang ya, selamat siang dan thank you banget Mas udah hadir di Philonomics Podcast. Thank you Mas juga. Dan kebetulan isu yang lagi hot saat ini adalah terkait dengan perang dagang. Betul. Terutama dengan kemarin muncul ya tarif Trump yang dari 32% akhirnya Indonesia mendapatkan 19% ya. 19%. Ini dulu deh, masalah iPhone dulu deh. Apakah dengan adanya kebijakan ini benar iPhone bakal turun nih gitu kan? Jadi mesti diluruskan dulu ya. Sekalipun memang iPhone itu brandnya Amerika, tapi pada kenyataannya kita ngimpornya dari Tiongkok, dari China. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak dapat impact-nya, dampaknya dari turunnya ataupun nanti dinolkan ya biaya impor dari Amerika. Jadi karena kita tetap akan impor dari China. Ya, itu for your information. Gitu ya. Jadi jangan langsung senang dulu kan masalahnya ini. Nah, jadi teman-teman Philonomics, jadi hari ini kita akan membahas tadi soal terkait dengan impor. Mas, barangkali sebelum kita ngobrol panjang lebar terkait ini, ada hal yang sekarang menjadi satu perbincangan. Apakah dengan keputusan Trump mengenakan tarif 19% itu adalah keuntungan bagi kita atau justru kita malah rugi gitu? Mungkin Mas Jos bisa ngasih perspektif terhadap persoalan ini. Iya, sebenarnya ini dua angle ya. Kita ngelihatnya dari mana? Kalau kita ngeliat kondisi sebelumnya, yang kita sebelumnya kita tidak dikenakan tarif gitu ya. Sekarang ini kita dikenakan tarif 19%, tentu kita dirugikan dong. Artinya akan ada nanti potensi penurunan produk ekspor kita akan berkurang. Karena pembelinya yang which is berarti dari Amerika, pembeli dari Amerika ini akan mungkin saja mengurangi permintaan barang-barang dari Indonesia. Ya, karena itu pasti kalau kita bilang dari yang 0 menjadi 19%. Tapi kalau kita lihat dari angle-nya dari 32% menjadi 19%, ya kita diuntungkan. Ya, diuntungkan. Dan kalau kita bandingkan juga misalkan dengan negara lain di ASEAN, Vietnam 20%, Filipina 21%, Malaysia 25%, bahkan dia naik dari sebelumnya di 2 April itu 24% jadi 25%, jadi naik 1%. Jepang kalau nggak salah pun juga naik dari 24% ke 25%. Jadi kalau kita bandingkan dengan posisi yang diumumkan Trump tanggal 2 April dan juga dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, kita cukup diuntungkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya, ya kan, kondisi sebelum tanggal 2 April, ya ataupun pada saat kesepakatan 19% ini, ya sebenarnya kita tetap dirugikan pada akhirnya. Karena kan ujung-ujungnya sebelumnya kita mungkin nggak dikenakan tarif, artinya kan ini sebenarnya jadi beban. Ya, jadi bebannya bukan buat ekspor Indonesia, tapi buat pembeli yang di Amerika Serikat. Ya kan? Karena dia pasti akan mikir dua kali, apakah akan mengurangi barang-barang yang dikonsumsi yang dari barang-barang Indonesia yang dikonsumsi di Amerika itu bisa ya, ataupun nanti bisa aja sudah ada komunikasi ya dengan produsennya di Indonesia untuk mungkin ya udahlah 19% nih mungkin kita bagi dua lah ya supaya namanya burden sharing ya. Artinya supaya tadi tidak terlalu dibebankan ke konsumen di Amerika. Harganya diturunkan dulu di Indonesia. Ya.
harga jualnya diturunkan dulu. Nah, tapi persoalannya apakah bisa dimungkinkan? Karena kan kalau kita ngeliat beberapa produk yang kita ekspor ke Amerika, mungkin beberapa industrinya udah cukup cukup mengkhawatirkan ya. Seperti tekstil, garment, alas kaki ini kan karena kondisinya udah kondisinya udah sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi pertanyaannya apakah dimungkinkan ya untuk adanya harga jualnya bisa diturunkan lagi. Nah, itu sekarang jadi mungkin jadi diskusi juga ya antara para eksportir di Indonesia dengan para pembelinya di Amerika Serikat. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang mungkin kita harus tekankan di sini adalah ini sebenarnya bukan dibebankan kepada eksportir kita ya, tapi justru ini beban tarif 19% itu sebenarnya ini dibebankan kepada pembelinya di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ini jangan salah kaprah ya. Kadang-kadang kan media mengatakan 19% itu kita yang dibebankan. Tapi justru malah 19% ini adalah barangnya serta nanti dikonsumsi oleh orang-orang Amerika Serikat. Jadi sebenarnya konsumen di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kita tidak terkena 19%, tapi kita kemungkinan kalau 19% itu diberlakukan akan ada potensi penurunan ya ekspor dari Indonesia. Ya, artinya barang-barang kita ini akan berkurang dikonsumsi di Amerika Serikat karena tadi ada kenaikan tarif. Bentar Mas Jos, kalau terkait tadi berarti yang rugi adalah justru masyarakat Amerika itu sendiri. Nah, tapi kenapa pemerintah Amerika, terutama Trump, akhirnya justru membuat kebijakan seperti ini gitu? Apa yang didapatkan oleh Amerika dengan kebijakan-kebijakan tarif kepada negara-negara yang lain? Iya, sebenarnya kan ini supaya inline ya dengan Make America Great Again. Ya, Make America Great Again artinya kan supaya industri manufaktur di Amerika bisa bangkit lagi nih. Ya kan, caranya ya artinya nggak lagi mengandalkan produk-produk dari luar negeri kan. Artinya supaya bangkit ya mereka produksi barangnya sendiri ya. Kondisinya emang udah parah ya manufaktur di Amerika? Iya, manufaktur di Amerika kan kalau kita lihat kan sebenarnya kalau bandingkan dengan negara berkembang termasuk Indonesia kan kita masih industri manufaktur masih yang dominan ya. Kalau di Amerika negara maju pada umumnya udah sektor jasa yang paling unggul, paling dominan. Jadi artinya memang sektor manufaktur itu udah jadul lah ya. Artinya udah. Dan kalau kita lihat lagi ya, artinya makanya ini dari sisi perspektifnya Trump, dia mau ngebalikin lagi supaya manufaktur di Amerika ini bisa berjaya lagi. Nah, artinya dia harus mengurangi konsumsi barang-barang dari negara lain, ya kan? Supaya tadi industrinya di Amerika bisa berjalan lagi, bisa bekerja lagi kan? Artinya akan ada nanti penyerapan tenaga kerja di industri manufakturnya di Amerika gitu agar Make America Great Again ini bisa tercapai. Karena kemarin juga pernyataan Trump itu kalau yang kita mungkin yang awam melihatnya serem banget ya. Mereka bisa mengakses all access tambang dan sebagainya gitu. Tapi mungkin kalau untuk melihat lagi ke masalah perdagangan gitu Mas Jos. Kebijakan ini bakal berdampak kepada perdagangan kita nggak? Artinya surplus dan defisit dengan Amerika itu bakal terdampak langsung nggak? Iya, pastinya. Ini ada dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya tadi ya, kita akan ekspor ke Amerika akan berkurang ya otomatis dan juga kemungkinan akan ada peningkatan impor dari Amerika Serikat. Ya, jadi artinya ini akan cukup signifikan. Artinya yang mungkin selama ini kita mengalami surplus dengan Amerika, mungkin surplusnya akan berkurang lambat laun ya dan mungkin bisa mengarah ke arah ya nggak tahu ya ke depannya, tapi mungkin masih tetap surplus, tapi mungkin surplusnya berkurang. Nah, tapi yang mungkin kita harus lebih cermati lagi justru dampak tidak langsungnya. Apa ya? Dampak tidak langsungnya adalah, karena ingat, tarif ini kan tidak berlaku buat Indonesia saja kan, tapi seluruh dunia juga berlaku terhadap Eropa, terhadap Jepang, terhadap Cina, ya, terhadap negara-negara di ASEAN, yang notabene juga merupakan mitra dagangnya Indonesia. Ya, artinya kalau nanti permintaan dari ekspornya Jepang, Cina, Eropa menurun, berarti kan ekonomi dari negara-negara tersebut kan turun juga. Artinya permintaannya terhadap ekspornya Indonesia juga turun juga. Jadi overall memang kinerja ekspor global dunia ini akan turun karena tadi dampak tidak langsung pun juga artinya permintaan tadi dari China, dari Jepang, dari Eropa itu pun juga akan turun karena kan tarif ini berlaku semuanya. Berbeda ceritanya kalau kita lihat di Perang Dagang Jilid 1. Perang Dagang Jilid 1 kan hanya ada Amerika sama Cina, tapi saat ini kan Amerika terhadap lebih dari 150 negara di dunia ini
semuanya diajakin perang sama Amerika, sama Trump. Tapi makanya ini menyebabkan dampak tidak langsungnya justru yang harus kita antisipasi, karena beberapa harga komoditas sudah mulai turun, ya, batu bara turun, sawit turun, ya kan. Sedangkan ini dua komoditas utama ekspor Indonesia. Jadi makanya ke depannya ini mungkin saja bisa berpengaruh nanti kepada perdagangan kita, artinya neraca dagang kita pun ke depannya akan bisa lebih menurun ya, karena efek dari kebijakan tarif Trump ini. Amerika kan bukan pasar nomor satu produk-produk Indonesia kan, Mas? Ya. Nah, kenapa pemerintah harus rela nego gitu? Akhirnya, apalagi dalam kesepakatan kemarin misalkan disebutkan ternyata 19% itu justru merugikan buat konsumen Amerika. Kenapa kita harus nego kuat banget? Ya, yang pertama adalah suka tidak suka, ya, ekspor Amerika tetap yang terbesar kedua setelah Cina. Ya, porsinya sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. 10%. Ya. Nah, tapi mungkin yang lebih, mungkin saya lihat ini lebih paling yang pun harus kita concern lagi adalah memang ekspor Indonesia yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pasarnya Amerika. Ini berkaitan dengan industri padat karya. Ya, kita bicara tadi tekstil, garment, lalu juga alas kaki, yang menyerap banyak, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Artinya, kalau pemerintah kemarin tidak negosiasi, mungkin saja nih industri padat karya kita yang tadi kita sebutkan itu akan makin jeblos lagi kan. Artinya kan makin banyak PHK lagi kan. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi mestinya langkah pemerintah untuk negosiasi itu benar. Karena kalau tidak tanpa negosiasi berarti pemerintah udah nggak mau pusing nih sama ya udah ngebiarin aja nih. Artinya industri padat karya ini kita udah dengan sendirinya makin melemah gitu ya. Tapi ini pemerintah berarti dengan negosiasi pemerintah aware bahwa memang produk-produk yang kita ekspor ke Amerika itu utamanya memang yang tadi terbesarnya itu tekstil, garment, alas kaki, furniture yang memang sangat tergantung ya. Untuk kita diversifikasi tujuan ekspornya ke negara lain itu agak cukup sulit. Jadi makanya karena ketergantungan cukup tinggi dan juga ini padat karya, ini menjadi salah satu hal yang mungkin diperhatikan oleh pemerintah sehingga pemerintah fight cukup keras ya dengan negosiasi dengan Trump. Tapi kemudian angka 0% itu cukup proporsional ya buat kita. Apalagi misalkan Trump kan bilang bisa mengakses segala hal. Artinya tadi kalau misalnya bicara soal industri tekstil gitu. Jadi seakan-akan kita mempertahankan satu industri, tapi di satu sisi kita dalam tanda petik nih Mas, menggadaikan hal yang lain gitu kan? Ya memang ini salah satu kesepakatan yang mungkin agak mengagetkan ya buat dari tim negosiasinya kita sendiri ya, dari pemerintah Indonesia. Karena kan kalau kita ngikutin terus dari tim negosiasi yang dipimpin oleh Pak Airlangga sendiri, ini kan awalnya kita akan menambah impor ya, artinya akan ada impor misalkan produk pertanian seperti gandum, lalu juga kedelai ya kita akan impor, lalu juga ada pembelian pesawat ya Boeing, lalu juga ada terkait dengan pembelian alutsista dan juga oil and gas ya nanti oleh Pertamina dan juga oleh Pertamina. Jadi artinya kesepakatannya di situ dan klausul full access ini memang cukup mengagetkan. Artinya Trump juga nggak mau dikibulin juga ya. Artinya kalau misalkan kita cuman selesai pada klausul nanti pemerintah Indonesia mau beli produk A dari Amerika, bisa saja ya cuman ngemeng aja gitu ya. Oke kita beli nih, tapi tidak terrealisasi. Nah tapi ini beneran Trump nguncinya adalah dengan full access tadi. Artinya biaya impornya itu benar-benar dinolkan. Ya. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngeliat dari efek sosialnya ya, jadi sebenarnya dan juga efek ekonominya, kalau kita bicara dampaknya ya, misalkan ya di sisi lainnya memang tadi akan ada potensi penurunan penerimaan biaya impor ya, tapi sebenarnya kita sebenarnya nggak terlalu dirugikan karena kebanyakan ya dominannya produk yang kita impor dari Amerika itu adalah sebenarnya barang modal ya, dan juga untuk untuk yang barang input ya, untuk yang diproduksi lagi gitu. Jadi artinya bukan yang dominan ya, mayoritas. Memang ada kedelai juga yang kita impor juga, tapi tidak yang dominan. Artinya yang paling dominan tetap mesin-mesin ya, mesin-mesin perlengkapan, termasuk juga pesawat, lalu juga mesin-mesin di produksi pabrik dan juga alat-alat kesehatan. Itu nanti yang mungkin saat ini tarif biaya impornya
sekitar 5-10% nanti mungkin akan di cap, akan dinolkan. Nah, di satu sisi sebenarnya ya ini sebenarnya akan sedikit menguntungkan ya, karena artinya biaya input ataupun cost production-nya dari kita pelaku usaha di Indonesia yang tadinya mungkin barang-barang produksinya ini barang-barang modalnya ini yang tadinya kena biaya impor dari Amerika, nah ini kan nol. Ya, artinya dia akan lebih murah lagi biaya produksinya. Nah, satu di situ. Tapi mungkin saja tadi mungkin yang head to head nanti dengan yang bisa kita produksi nih, misalkan kedelai ya. Kedelai kan mungkin ada petani kedelai kita juga yang produksi. Nah, kalau kita mengasumsikan misalkan ada ada penurunan permintaan domestik kita nih. Sedangkan datang nih impor kedelai dari Amerika. Harganya lebih murah, pasti akan bersaing banget dengan petani kedelai kita kan. Jadi artinya ini pasti akan merugikan juga. Makanya ini harus pemerintah memang harus mencegahnya, artinya dengan melakukan monitoring datanya, artinya bagaimana produksinya dan juga demand-nya ya. Artinya jangan sampai nanti jomplang gitu ya. Artinya demand-nya sekian, ternyata yang diimpor lebih banyak gitu dari yang dibutuhkan. Jadi memang balik lagi kita pemerintah mesti lihat lagi evidence base ya. Artinya mesti ngelihat kebijakan impor itu harus ngelihatnya nanti dari sisi kemampuan produksi kita. Kalau memang kemampuan produksi kita nggak mumpuni untuk menyuplai domestik kita, ya memang mau nggak mau kita harus impor ya. Nah, itu pun juga harus disesuaikan lagi dengan kebutuhannya, memang harus sesuai banget, pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Tapi kalau kita memang sudah memenuhi, sudah cukup ya nggak perlu impor. Sebenarnya sefleksibel mungkin lah kita. Tapi dengan klausul-klausul negosiasi itu ya kita memang ada komitmen kita beli barang dari Amerika, dan juga tambahannya mungkin kita harus investasi ya. Salah satu perusahaan swasta kita memang itu B2B ya, kesepakatan B2B, business to business, tapi Trump pun juga menginginkan memang ada investasi juga datang ke Amerika. Artinya sebenarnya kalau kita ngebahas lagi soal dalam tadi soal 19%, ini nggak bisa berhenti sampai di sini kan? Pemerintah juga harus mungkin membuat jaring pengaman gitu untuk tadi industri-industri yang bakal terkena langsung kebijakan ini. Oh iya, itu pasti. Makanya pemerintah tadi pertama harus memastikan data-data produksi dalam negeri kita, khususnya tadi yang head to head ya, yang kita masih bisa produksi. Nah, itu harus dipastikan tuh produksi petani kita berapa dan nanti kebutuhan nasional kita berapa. Nah, berarti itu yang harus kita impor dari Amerika Serikat, jangan berlebih. Lalu yang kedua juga tentunya tadi bagaimana meningkatkan, ya tentunya bagaimana industri, misalkan tadi petani kedelai kita ini bisa ditingkatkan economic of scale-nya, artinya produktivitasnya dalam hal ini biaya produksi yang mungkin bisa ditekan gitu, nah, agar nanti bisa bersaing juga dengan produk kedelai dari Amerika Serikat gitu ya. Jadi artinya tentunya pemerintah harus pay attention lagi kepada masyarakat khususnya petani dan juga masyarakat menengah ke bawah, karena tentunya kembali lagi tarif ini bukan hanya kita bicara untuk kalangan atas ya, tapi semua masyarakat ini pasti kena. Karena tadi pasti kan nggak ada yang menyadari ya bahwa tarif ini ujung-ujungnya kalau misalkan tadi berpengaruh tadi kepada industri padat karya, kan ujung-ujungnya kan UMKM juga kena kan. Artinya kan masyarakat menengah ke bawah pun juga ini pasti akan terkena dampaknya kalau tadi kita tidak aware ya. Tapi kalau kita aware mestinya ini semuanya akan terkena dampak gitu. Tapi ngeri banget sih Mas kalau kita ngebayangin industri tekstil kita sekarang gitu ya. Dari beberapa tahun lalu kan teman-teman di industri tekstil udah teriak-teriak gitu. Kalau sampai kemudian kemarin jadi 32% itu luar biasa sih dampaknya gitu. Dan kalau misalnya kita juga ngelihat ke daerah-daerah ya di industri tekstil juga banyak banget tuh PHK mulai. Betul. Bahkan para pekerja-pekerja itu mereka bisa seminggu masuk seminggu enggak. Gitu. Ya itu real banget sih sebenarnya, karena kalau kita tracking yang saat ini memang datanya belum bisa di-disclose ya oleh Kementerian Tenaga Kerja, data bulanan pengangguran atau PHK-nya, tapi kalau kita melihat sebenarnya trennya ini sangat real sekali ya, karena tadi efek dari industri padat karya kita ini yang sangat export oriented, artinya ya tentunya kita, dan juga di saat bersamaan dari sisi daya saingnya ya, ini dalam 10 tahun terakhir, jadi bukan hanya mungkin lebih dari 10 tahun terakhir ya. Jadi kita udah kalah saing nih sama produknya Bangladesh, sama produknya India, sama produknya Vietnam. Jadi artinya
daya saing kita makin berkurang terus. Jadi makanya ini yang harus dibalikan lagi kepada pemerintah ya. Apakah membiarkan ataukah justru malah kita harusnya membangkitkan kembali ya industri padat karya ini, karena kita masih bagaimana tadi meningkatkan nilai tambah dari produk tekstil garment alas kaki kita ini dengan misalkan kalau kita lihat permasalahan mendasarnya kan mesin-mesinnya ini terbilang tua ya kalau di tekstil garment ini kan. Jadi makanya kita bagaimana merevitalisasi mesin-mesin di industri ini gitu agar bisa dia memiliki produksi yang lebih produktivitasnya bisa lebih meningkat sehingga tadi bisa bersaing juga dengan produk-produk dari negara lain. Nah, tapi kembali lagi ujung-ujungnya ini harus kembali lagi pemerintah harus memetakan lagi ya industri mana yang sekiranya dan memang saya tetap melihat bahwa industri padat karya ini tetap harus kita support ya. Mas, tapi kalau balik lagi terkait dengan tarif, sekarang kan yang paling head to head sama kita biasanya orang ngomonginnya Indonesia gimana, Vietnam gimana. Vietnam kalau nggak salah sementara ada di 20% tarifnya. Nah, bagi industri tadi yang langsung berkaitan dengan terkait dengan kebijakan dagang ini kan tekstil kan. Nah, dengan lebih tingginya tarif Vietnam ketimbang kita, bagi industri tekstil kita ini satu good deal atau untuk bisa bisa melebarkan pasar di AS? Iya, memang kalau kita lihat dari tarifnya 19%, ya memang tentu dibandingkan dengan Vietnam 20%, kita sedikit lebih kompetitif ya 1%. Tapi pertanyaannya kan sekarang apakah tadi ya kalau misalkan kita bicara kualitasnya ya, lalu juga misalkan kalau kita melihat ya ujungnya bagaimana kita mendorong efisiensi ya, dan juga tadi dari sisi infrastrukturnya dan juga rantai pasokannya dari sisi industri tekstil kita gitu, agar tadi jangan sampai tadi daya saingnya tetap kalah gitu ya. Dan justru malah tadi apakah pertanyaan gini kan, sebenarnya ini jadi pertanyaan di perang dagang jilid 1 yang belum terjawab sebenarnya. Pada saat terjadi perang dagang kan justru sebenarnya ada peluang kita menangkap investasi masuk ke Indonesia kan. Karena dengan selisih tarif ini kan justru sebenarnya investasi justru malah masuk ke Indonesia. Karena kan Trump sendiri mengatakan ini sangat wanti-wanti, nggak boleh ada transshipment. Artinya kalau misalkan barang dari Vietnam masuk ke sini terus ekspor ke Amerika itu nggak boleh. Jadi justru malah nanti dikenakan tarif lebih tambahan lagi. Jadi artinya ujungnya makanya harus investasi kan. Nah, artinya pertanyaannya apakah kita udah siap gitu kan menerima investasi, ya kan? Karena kalau kejadian yang di 2019 kita nggak siap, justru malah investasinya larinya ke Vietnam kan? Ya, karena banyak tadi permasalahan kita, bukan hanya masalah dalam regulasi, ya, juga dalam hal law enforcement, lalu juga dalam hal tenaga kerja kita, ya kan? Lalu juga ya banyak hal lah sebenarnya masih banyak yang sekalipun kita sudah mengeluarkan Omnibus Law cipta kerja, tapi ternyata masih banyak juga dalam tata pelaksanaan di lapangan itu masih belum kejadian ya. Artinya investasinya belum real masuk ke Indonesia. Jadi itu sebenarnya masih menjadi harusnya di PR buat kita ya. Artinya sebenarnya jadi momentum untuk kita bisa menarik investasi, karena ujung-ujungnya dengan perbedaan selisih tarif tadi, kalau misalkan negara-negara tadi tersebut masih nggak bisa negosiasi dengan Amerika, justru ini jadi peluang supaya mereka masuk investasi ke kita dan dan kita justru malah diuntungkan ya dengan tarif lebih rendah bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk juga Vietnam. Tapi kembali lagi kalau misalkan Vietnam tadi ya dengan dengan dia tetap pemerintah Vietnamnya bisa lebih produktif lagi dan juga tadi dari lebih efisien lagi produksinya, labornya lebih murah, kan ujung-ujungnya tetap aja dia bisa menekan biaya produksinya kan ujungnya, dan makanya tadi harganya bisa dinego kan dengan bayarnya di Amerika kan. Artinya, apalagi Vietnam itu sekarang kan sudah ada perjanjian mau bikin Trump Tower. Nah itu dia apalagi ya kan. Itu makanya jadi semua negosiasi ini masih sangat fluid ya, artinya akan bisa berubah-ubah juga ke depannya. Dan makanya ini kalau misalkan nanti 1 Agustus memang sudah berlaku, kita belum tahu nih setelah 1 Agustus apakah Trump bisa berubah lagi, bisa saja. Kita nggak tahu nih nanti kalau dirasa, wah kayaknya Indonesia kerendahan nih. Bisa saja kita, bukan saya nakutin ya, tapi ini bisa saja kejadian ya. Karena kan Trump ini kan sulit diprediksi lah istilahnya.
kalau kita melihat kejadian dari dia di pada saat dia perang dengan Jilid 1 dan juga pada saat dia kembali menjadi presiden di tahun 2025 ini, artinya masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat suka berubah ya anytime gitu. Jadi makanya ya tentunya dinamikanya akan sangat menaik lagi ke depannya. Apalagi kan kemarin ada pernyataan Trump juga mengancam bisa nih memberikan lagi 10% untuk negara-negara yang BRICS. Nah itu makanya apalagi dengan Indonesia sudah joining BRICS ya. Iya, artinya makanya. ini juga salah satu hal yang mestinya ya mungkin nanti negosiasi lagi ya, artinya supaya pemikirannya Trump ini nggak melihat Indonesia itu ya memang kita kan member baru ya, tapi kita joining BRICS ini bukan untuk dalam rangka mendukung dedolarisasi ya, kadang-kadang mungkin dalam pemikiran Trump mungkin negara-negara BRICS ini mau menjadi satu kekuatan ekonomi baru yang akan menyaingi Amerika kan. Nah itu jangan sampai ada persepsi seperti itu dari Trump. Jadi ini harus diyakinkan juga bahwa kita joining BRICS ini dalam rangka untuk memperluas perdagangan kita juga investasi. Jadi sebenarnya itu harus diyakinkan nanti, dan mudah-mudahan nanti presiden pada saat nanti ketemu Trump pun juga harusnya menyampaikan hal itu juga ya. Artinya positive thing bahwa kita joining BRICS bukan semata-mata mau mendukung dedolarisasi seperti itu. Tadi kalau misalnya kita ngobrolin soal rupiah, Mas, balik ke rupiah nih, soal rupiah. Nah, kebijakan tarif ini bakal berpengaruh juga nggak? Atau kita ini deh ngelihat beberapa hari terakhir nih setelah adanya keputusan Trump ini, itu di pasar tuh benar-benar kelihatan nggak sih adanya sesuatu yang mengkhawatirkan, terutama tadi di pasar saham dan juga di rupiah? Iya, iya. Ya memang kalau kita melihat kebijakannya negosiasi ini, ya kan sebenarnya kalau kita lihat di awal bulan April pada saat setelah pengumuman 2 April kan tanggal 7 dan 8 April tuh pada saat kita baru balik dari libur lebaran kan marketnya reaksi negatif semua ya, termasuk juga pasar domestik kita. Saham kita jeblok, rupiah kita melemah ya, hampir menembus 16.700, 16.800. Pada saat itu juga BI melakukan offshore intervention ya di NDF-nya, bahkan pasar NDF-nya. Nah, tapi kalau kita ngelihat dampak dengan negosiasi dagang terakhir antara Indonesia dengan Amerika, ini mestinya dampaknya tidak udah lebih berkurang lah sentimen negatifnya ya. Karena tadi kan berkurang dari 32% menjadi 19%. Lalu juga dari sisi beberapa negara lain kan, khususnya deal dengan China ya, dengan perjanjian di Jenewa, itu kan juga cukup bikin calm market ya. Artinya sebenarnya kan yang bikin market panik itu kan pada saat kemarin tuh belum balas tuh antara China sama Amerika kan, itu pada saat sampai di atas 100% bahkan kan, itu kan mengkhawatirkan banget tuh buat pasar kan. Tapi dengan udah ada kesepakatan antara Amerika dengan China, di mana di Jenewa kalau saya tidak salah produk China itu dikenakan 30% dan sebaliknya 10% untuk produk Amerika. Jadi artinya udah jauh lebih rendah lah dibandingkan yang di atas 100% sebelumnya ya. Nah, artinya buat ke rupiah sendiri, nah mungkin kaitannya gini, kalau kita bicara tadi dampaknya ini memang tidak bisa kita lupakan juga bahwa ya karena tadi tarif impornya ini kan akan dibebankan lagi kepada konsumennya Amerika kan. Yeah. Artinya dia konsumen di Amerika akan membayar barang-barang dari Indonesia, barang-barang dari China, barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Eropa akan lebih mahal dari sebelumnya. Ya, artinya yang dibayarkan oleh konsumen Amerika akan lebih mahal. Artinya akan ada potensi tadi inflasi di Amerika akan meningkat. Nah, makanya ini yang disampaikan oleh Bu SMI kalau nggak salah di press release-nya PBN kita, ini yang membuat Jerome Powell dan juga Bank Sentral Amerika ini jadi gamang. Nurunin enggak. Nah, ini makanya yang membuat mungkin aliran modal asing ini jadi belum begitu deras ya masuk ke capital market kita. Sekalipun memang Bank Indonesia sudah nurunin 3 kali tahun ini ya. Januari, Mei dan juga bulan Juli ini. Tapi yang mesti kita cermati lagi ke depannya nih. Amerika sekalipun memang tidak probability ataupun kemungkinan Amerika masuk dalam resesi makin mengecil. Tapi justru yang lagi ditunggu-tunggu adalah seberapa banyak nanti Amerika akan nurun suku bunga, karena itu paling penting sekali. Ya. Nah, ini mungkin yang akan berkaitan langsung tadi kepada pergerakan nilai tukar rupiah ke depannya. Ya, kalau tadi the Fed-nya ataupun Powell-nya makin gamang gitu untuk nurunin suku bunga, saya menggunakan istilahnya Bu SMI,
artinya ya tadi aliran modal asingnya kan jadi makin sulit ya masuk ke pasar negara berkembang, dan ini akan berimplikasi kepada tadi nilai tukar rupiah seperti itu. Jadi sebenarnya PR pemerintah ini masih banyak banget ya. Nggak berhenti di 19% itu adalah sebuah prestasi, sebuah kado gitu dari Amerika. Banyak hal yang ini. Bahkan kemarin juga kan salah satu kekhawatiran yang muncul di publik adalah ini tarif-tarif ini berlaku untuk semua negara termasuk saingan utamanya Amerika, yaitu Cina gitu. Bahkan sekitar 50% kalau nggak salah Cina itu dapatnya. Artinya kan tarifnya tinggi banget, Mas. Pasti barang-barang mereka yang mau masuk ke Amerika juga mungkin mikir dua kali ya. Dan ada kekhawatiran, wah jangan-jangan mereka ini justru mencari pasar-pasar baru untuk barang-barang itu. Dan salah satu pasarnya itu adalah Indonesia. Mungkinkah itu terjadi? Itu juga ekses negatifnya. Jadi itu juga harus kita pikirkan bahwa karena tadi produk dari Cina ini kan nggak bisa masuk ke Amerika kan, karena tadi tarifnya mungkin saya luruskan 30%. Nah, jadi artinya dia akan mencari nih di Asia yang paling dekat kan, di Asia mana marketnya yang paling gede? Ya Indonesia lah. Jadi makanya kembali lagi ini harus diperkuat lagi safeguard-nya juga ya dari Kementerian Perdagangan, safeguard agar barang-barang dari China nanti ke depannya jangan sampai terlalu mudah masuk ke Indonesia, khususnya yang memang kita bisa produksi ya. Kalau memang yang bisa kita produksi, buat apalah kita ngimpor kan? Tapi kan kadang-kala kan ini banyak saja yang kita temukan di lapangan ya sorry to say, barang-barang ilegal pun juga banyak ya. Artinya yang tidak pada tatanan legalnya ya dia tetap masuk ke dalam negeri gitu dengan segala macam cara yang saya juga kurang tahu. Tapi pada kenyataannya adalah kita harus menjaga tadi ya agar sama halnya seperti tadi yang kasusnya impor dari Amerika full access juga, artinya pasar Indonesia ini sangat renyah ya buat di matanya eksportirnya China ya, Cina ya, karena dia akan masuk ke Indonesia dengan karena ngelihat padi market kita gede dan dari sisi jarak jauh lebih murah kan ongkos transportnya daripada dia harus ekspor ke Amerika kan. Jadi ini yang harus diwanti-wanti juga oleh pemerintah agar jangan sampai nanti seperti yang udah kejadian sebelum-sebelumnya ya, artinya barang-barang dari China ini ya memang mereka udah jauh lebih bersaing ya dengan kita, tapi masuk dengan mudahnya, dengan gampangnya, yang sementara kita bisa produksi gitu ya. Lain ceritanya tadi kalau misalkan kita tidak bisa produksi ya, ujungnya kembali lagi evidence based kebijakan pemerintah nanti untuk terkait dengan impor itu harus balik lagi bergantung tadi berdasarkan pada data ya. Ujung-ujungnya nanti jangan sampai kalau kita sudah bisa produksi buat apa kita ngimpor, karena kita harus malah justru jagain jangan sampai itu barang itu masuk, karena kalau barang itu masuk ini akan kompetisi dengan barang-barang dalam negeri ya, itu makanya akan banjir di dalam negeri kita. Dan ya buat konsumen sih nggak ada masalah ya, harganya jauh lebih murah. Tapi pertanyaannya sekarang buat sisi produsen ya, ini pasti dia akan jauh lebih bersaing kan, pasti akan kalah dan pasti akan banyak pengusaha ataupun UMKM yang akan gulung tikar seperti itu. Wow, gila, dalam banget bahasan kita emang hari ini. Ini episode pertama Mas, baru kita masih ada episode selanjutnya nih. Gila, jadi teman-teman semua tadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Jos, saya manggilnya Mas Jos. Mas Jos itu yang ngebahas inilah terkait dengan tarif ini, bahwa sebenarnya ini bukan persoalan angka dan ini bukan akhir Mas ya, bukan akhir dari segalanya gitu. Masih mungkin banyak perubahan-perubahan ke depan tergantung Trump, tergantung moodnya Trump gimana. Dan yang paling penting lagi adalah sebenarnya bagaimana pemerintah kita tadi menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk industri-industri di dalam negeri agar apapun nanti kebijakannya, industri-industri itu tidak terpukul sepenuhnya ya. Apalagi tadi terkait industri tekstil, kedelai juga, terutama industri-industri yang UMKM juga tadi bisa terkena dengan ancaman banjirnya barang-barang dari Cina. Thank you banget Mas Jos udah hadir di episode pertama Philonomic Podcast ini. Senang sekali bisa hadir di sini. Thank you Mas, akhirnya bisa satu meja. Terima kasih sudah menyaksikan Philonomic Podcast pada episode kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode Philonomic selanjutnya. Jangan lupa selalu nonton YouTube Kompas.com. Terima kasih, ciao.